Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel podcast Doreng 45 Nasional. Podcast Doreng 45 Nasional. Podcast Doreng 45 Nasional. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan tombol loncengnya. Akankah Salak Jenggolu terangkat melalui program MBG dan program pariwisata Lumajang? Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita akan berbincang-bincang dengan Koordinator BPP Kecamatan Pronojiwo, Bapak Ilham Hadinata, AMD, tentang Salak Pondo yang menjadi unggulan Kabupaten Lumajang berganti nama menjadi Jiwolu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham selaku Koordinator BPP Kecamatan Pronojiwo. Penggalian Salak Jiwolu yang ada di Pronojiwo. Coba jelaskan, Pak, kenapa ada pergantian nama daripada Salak Pondo menjadi Salak Jiwolu? Ya, dulu ceritanya itu ada salah satu petani yang mengembangkan salak pondo yang dari Magelang dibawa ke Pronojiwo. Setelah dikembangkan kok hasilnya itu bagus. Hasilnya bagus, nilai ekonomisnya tinggi. Akhirnya banyak petani-petani lain untuk ikut mengembangkan. Setelah mengembangkan, terkenallah Salak Pronojiwo. Setelah kenal Salak Pronojiwo, berhubung Pronojiwo itu wilayah ikut Lumajang, dijadikanlah Salak Jiwolu, Salak Pronojiwo Lumajang. Tuh. Berapa besar setiap tahunnya itu panen Salak Jiwolu ini? Kalau produksi produksi per hektarnya itu bisa sampai menghasilkan sekitar 15 ton dalam satu tahun. 15 sampai 22 ton dalam satu tahun. Sedangkan luasan di Pronojiwo kurang lebih 1.200 hektar. Dan itu memang salah satu andalan pendapatan petani di Pronojiwo. Selain Salak Pondo yang menjadi unggulan Kabupaten Lumajang adalah pisang. Nah, produktivitas pisang dan Salak Pondo yang ada di Pronojiwo ini, pengembangannya ke MBG itu bagaimana, Pak? Kalau ke MBG gini, kami selaku pendamping petani memang belum mungkin koordinasi dengan tim MBG, karena tim MBG itu sendiri kan perorangan ya, belum memang. Cuma yang kami harapkan dengan adanya MBG ini kan program nasional, kita mengharapkan dengan adanya MBG itu produk tani kita di Pronojiwo bisa mitra dengan MBG, karena MBG itu pasar jelas kan gitu, kapasitas jelas, pasar jelas, dan itu pun salah satu produksi buah yang dikonsumsi anak sekolah tanpa pestisida dibandingkan buah-buah lain. Pisang, salak itu bisa dikatakan non pestisida, kecil pestisida. Kalau dimakan untuk anak-anak MBG dan untuk anak sekolah, insya Allah aman dibandingkan mungkin buah lainnya yang pakai pestisida. Bagaimana untuk Dinas Pariwisata atau Pariwisata keterkaitan Jiwolu ini untuk pengembangannya? Kita lihat di beberapa daerah, terutama
daerah Jogja, Malang dan lain sebagainya, produk unggulan mereka itu ada di hotel, di Alfamaret, di Indomaret. Tapi kenapa di Kabupaten Lumajang tidak? Bagaimana itu Pak cara pendongkrakannya agar supaya salak ini menjadi mutu yang sangat berkesan dan berkelas? Kalau saya sempat ngobrol-ngobrol sama petani, memang yang diharapkan itu ya seperti itu Bu. Dalam arti seperti itu, kita mendongkrak, membuat wow, salak Pronojiwo mendatangkan pembeli. Dalam arti mendatangkan pembeli, pembelinya yang datang, bukan salaknya yang kita bawa ke konsumen. Dengan itu kami ya mengharapkan kayak adanya kontes, dalam arti acara-acara keramaian lah. Iya Pak. Acara-acara keramaian yang mengundang pembeli, karena Pronojiwo sendiri itu wisatanya kapasitas internasional, kan ada orang Cina, ya kan, orang Eropa yang datang ke Pronojiwo, itu potensi. Dan kami memang untuk langkah-langkah yang akan datang tetap kepingin kita menggerakkan massa, dalam arti gebrak salak Pronojiwo. Memang kita butuh kekompakan dari banyak instansi atau masyarakat, petani pembudidaya salak Jiwolu itu sendiri. Tidak adakah inovasi untuk pendongkrakan salak pondo, seperti dipakai gudeg, dipakai salad, terus dipakai sele, dipakai dodol dan lain sebagainya untuk dikembangkan di daerah Pronojiwo? Untuk saat ini ada Bu, cuma kapasitasnya itu kecil. Dalam arti kecil itu bukan kapasitas besar, bukan. Rumah tangga lah, bisa dikatakan usaha rumah tangga kecil. Itu pun mungkin ada, mungkin mengangkat karyawan pun 2, 3, 4, 5 mungkin, kan enggak semua, karena pasarnya sendiri pun peminatnya mungkin kurang ya, mungkin ya itu memang mungkin butuh suatu promosi, bisa dikatakan promosi. Sedangkan untuk petani atau pengrajin olahan pertanian itu, kalau promosi dianggarkan, modal dianggarkan promosi, ya tidak mungkin lah Bu. Mungkin kan cuma ngasih tetangga, ngasih saudara yang jauh, ngasih. Kalau untuk promosi, untuk itu kan tidak ada mungkin modal untuk promosi, mungkin kan modal promosi sendiri itu kan dibutuhkan. Tidak adakah dari Dinas Pertanian terkait untuk berkolaborasi dengan investor agar supaya salak Jiwolu ini menjadi kebanggaan dan unggulan? Nah, nantinya bisa diekspor ke daerah lain atau ke luar negeri? Ya tetap ada Bu, dalam arti ada. Kami selaku di kapasitas kecamatan itu ya mengharapkan dari semua pihak lah, kita bekerja sama untuk mendorong, apalagi kalau kapasitas ekspor itu kan harus punya sertifikat organik, ya, dalam arti sertifikat organik ya tetap ada lah Bu, cuma mungkin prosesnya ya butuh kekompakan memang. Cuma nantinya itu kan mungkin itu nanti. Yang penting kita di pasar lokal dulu lah, apalagi ada MBG, mungkin itu bisa membantu, karena MBG itu juga jelas pasarnya kan jelas, kebutuhannya jelas, dan buah itu pun organik. Dalam arti bisa dikatakan non pestisida, karena tidak ada hama atau penyakit di tanaman itu. Kreativitas apa yang akan ditunjukkan oleh Dinas Pertanian agar supaya Jiwolu ini
menjadi salah satu destinasi atau unggulan yang ada di Kabupaten Lumajang agar supaya bisa berdampingan dengan Pisang Agung? Ya, ini rencana kita bersatu di Gapotan Cam, gabungan kelompok tani di tingkat kecamatan. Nanti kita membuat kegiatan-kegiatan yang berbau promosi lah, bisa dikatakan yang berbau promosi, kegiatan-kegiatan event-event, pemostingan di tiap-tiap HP, mungkin di tiap petani. Kegiatan itu ya mungkin seperti itu, karena memang perlu banyak rangkulan ya, kita banyak rangkulan karena untuk kapasitas ya itu tadi, kapasitas promosi memang kita kurang. Tapi saya yakin dengan adanya wisata di Pronojiwo yang kapasitasnya viral lah sekarang itu kan, dari Cina, dari Eropa, itu insya Allah kita bisa, apalagi kalau kita saling merangkul dari pihak kecamatan, dari pihak petani, dari pihak kabupaten. Terima kasih. Closing Bapak. Closing harapan.